15% hubungan sosial, 10% gaya hidup. Perbaiki semua sebab-sebab yang menimbulkan itu menjadi penyakit. Itu namanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Karena kesembuhan fisik harus dimulai dengan kesembuhan batin. Nah, saya mau nanya sekarang. Jiwa itu kan ruh. Jiwa itu kan nur, bagian dari ruh. Betul? Nah, kalau jiwa itu nur, jelas makanan jiwa adalah nur. Betul? Makanya sering-sering berada di alam nur. Insya Allah lama-kelamaan batinnya akan kuat. Nah, yang paling utama bukan sekedar sembuh, tapi dia pun memiliki kemampuan menyembuhkan dirinya, bahkan dia bisa punya kemampuan menyembuhkan orang lain. 2. Belajar menciptakan kenyamanan, inspirasi, dan berpengharapan. Nih, saya kasih tahu. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, cemas, khawatir, takut, ya, coba belajar untuk menjauh sedikit dari pikiran. Dan itu jangan dipercaya, karena dirimu yang sebenarnya bukan pikiran. Jadilah pengamat bagi pikiran. Itu namanya menciptakan kenyamanan. Bahkan bukan sekedar itu, kita pun menciptakan inspirasi. Lalu hidup menjadi dengan harapan. Yang ketiga, temukan kedamaian dan selalu bergerak maju. Hidup itu seperti naik sepeda. Kalau berhenti mengayuh, maka kita akan jatuh. Paham? Kenapa kita sering berhenti mengayuh? Pernah nggak putus asa? Betul nggak? Pernah nggak bangkit-bangkit, terus malah makin terpuruk? Pernah? Nah, apa rasanya? Makin buruk keadaan kita. Betul nggak? Makin buruk keadaan kita. Jadi oleh karena itu harus bergerak maju. Kalau kemarin saya ngasih 3 resep. 1, belajar memaafkan pada diri sendiri. 2, belajar memaafkan orang lain. Yang ketiga, belajar memaafkan alam semesta. Pandang setiap yang ada di sini manusia, dan manusia itu punya cacat manusia. Oleh karena itu maka dikatakan berulang kali, manusia tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, pahami manusia tidak ada yang sempurna. Apa yang dilakukan orang pada kita, bisa jadi kita pun melakukan itu kepada orang lain. Jadi gak boleh menghukum. Makanya memaafkan itu sebetulnya menciptakan kedamaian di dalam diri, sehingga kita terus bergerak maju. Makanya jadikan memaafkan sebagai tema kehidupan, jadikan memaafkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Paham ya? Makanya orang yang mudah memaafkan biasanya umurnya juga berkah. Ya? Iya. Yang ketiga, ya, itu. Yang keempat, tumbuhkan kreativitas dan dorong ke arah yang